Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Kembali kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang kali ini terambil dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Saya beri judul Tahu Barang. Saya akan bacakan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual miliknya lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam masyarakat Jakarta dikenal dengan istilah tahu barang. Jadi seseorang yang mengerti nilai suatu barang, apalagi nilai itu amat sangat berharga atau amat sangat bernilai, maka ia berani berkorban atau berani membeli dengan harga berapapun. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini kita belajar tentang orang yang sudah menemukan, ya, perumpamaan orang yang sudah menemukan harta yang terpendam di satu ladang atau tanah. Maka orang tersebut akan berani membayar harga untuk membeli ladang tersebut. Ya, dia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu totalitas. Dia membeli semuanya karena dia tahu bahwa ada harta yang terpendam di dalam ladang tersebut. Demikian juga seseorang yang mengerti satu mutiara yang indah yang mempunyai nilai harga yang amat sangat tinggi, maka Alkitab katakan ia pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara tersebut. Artinya totalitas untuk mendapatkan harta yang terpendam itu, totalitas untuk mendapatkan mutiara yang bernilai itu, dia menjual seluruhnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, kita hidup sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, bukan hanya dengan sebutan sebagai orang Kristen. Ya, kita datang ke gereja tiap minggu, ya, kita sekedar melayani dan lain sebagainya. Seharusnya hidup kita totalitas untuk ikut Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu, seperti juga orang yang menemukan harta yang terpendam di satu ladang orang lain, atau dia mengerti mutiara yang indah yang dimiliki orang lain. Kalau dia mau memiliki harta tersebut atau mutiara yang indah itu, maka ada totalitas untuk membayar harga dari barang tersebut. Ya, dia menjual seluruh hartanya untuk mendapatkan harta yang terpendam itu atau mutiara yang indah itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam kita sebagai orang-orang percaya, maka totalitas itu pun juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan harta yang terpendam itu. Apa harta yang terpendam itu? Yohanes 3 ayat 16 katakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang percaya, menjadi orang percaya karena kita memiliki hidup kekal. Ya, bukan hukuman kekal. Buat yang tidak percaya menerima hukuman kekal, tetapi kehidupan yang akan kita terima adalah kehidupan kekal, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, kalau kita tidak mengerti, tidak memahami hal tersebut, ya, tidak memegang janji ini di dalam kehidupan kita, ya, dan bahkan tidak mengetahui apa itu kehidupan kekal, maka yang terjadi adalah kita jadi orang percaya, tetapi kehidupan kita menjadi agamawi. Kita datang ke gereja saja, rutinitas, itu pun kalau kita lagi senang. Kita pergi melayani,
itu pun hanya sekedar. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan totalitas, berani bayar harga, ya, untuk kita memperoleh kehidupan kekal tersebut. Kita akan menerima kehidupan kekal tersebut. Bapak Ibu, fokus kita bukan lagi kepada harta duniawi, kepada mamon, tetapi kepada kehidupan kekal. Jangan kehidupan kita ini hanya berfokus melulu kepada harta, kepada mamon, ya. Karena semuanya itu akan ditinggalkan ketika kita mati, meninggal. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kita tidak membawanya, tetapi kita akan menerima kehidupan kekal kalau kita percaya kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, kehidupan di dunia ini kita berani bayar harga totalitas untuk nanti kita mendapatkan kehidupan kekal tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini? Kerinduan kita, hasrat kita yang besar untuk kehidupan kekal tersebut, ya. Kalau kita memiliki kerinduan, hasrat yang kekal, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, fokus kita pada kehidupan kekal, saya percaya mindset kita adalah kehidupan di dunia ini sifatnya sementara, ya. Kehidupan kita memang diberkati, tetapi kita percaya bahwa ketika kita diberkati, kalau fokus kita kepada kehidupan kekal, ya, tidak melulu ketika kita diberkati hanya untuk kebutuhan kita sendiri, ya, hanya berfokus pada diri kita sendiri. Kita mau hidup ini dipakai oleh Tuhan, ya. Oleh karena itu, ketika kita diberkati, kita percaya bahwa kita akan menjadi saluran berkat. Supaya apa? Supaya orang-orang lain pun juga menerima kehidupan kekal dan mempunyai hasrat untuk kehidupan kekal tersebut. Fokusnya kepada kehidupan kekal. Nah, sebagai orang-orang percaya, perumpamaan harta yang terpendam ini dan mutiara yang indah ini, Bapak Ibu saudara-saudara, berbicara kepada minat atau hasrat yang sangat kuat. Bahkan dia berani bayar harga untuk mendapatkan yang bernilai itu. Itulah kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kehidupan yang paling berharga, kehidupan yang paling bernilai di dalam kehidupan kita adalah kehidupan kekal yang sudah kita terima. Jadi fokus kita, hasrat kita, minat kita pada kehidupan kekal, dan kita mengajak orang-orang untuk menerima kehidupan kekal tersebut yang Tuhan janjikan kepada kita, yakni setiap orang-orang percaya. Tuhan memberkati. Shalom.